Untuk selanjutnya, supaya bisa mengenal lebih jauh lagi dan sekaligus belajar dari aktivitas beliau, ilmu-ilmu beliau. Untuk itu kami persilahkan Abah Guntur Gantara, disilahkan. Sebanyak MC ya, Pak Muroji ya, betul ya, Pak Muroji. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali ya saya bisa hadir di sini ya. Terpuji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di sini ya dalam majelis yang insya Allah dengan niat kita yang ikhlas ya, mudah-mudahan jadi majelis yang mulia untuk sama-sama kita istilahnya saling ingat-ingatkan gitu ya tentang tugas-tugas kita sebagai orang tua. Dan salat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal. Yang terhormat ya jajaran yayasan dari Anwar Islam ya Yogyakarta. Kemudian juga jajaran manajemen ya, kepala sekolah ini Bu Narsi, Pak Sudri ya, Abah Sudri, dan juga seluruh jajaran manajemen SD itu Nurul Islam, dan juga Ustaz Zazah ya, guru-guru semua yang bersama-sama bekerjasama dengan orang tua ya untuk mendidik anak-anak kita semua. Dan juga tentu saja yang saya muliakan seluruh orang tua yang sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah ini udah 76 hadir totalnya, dan ini tentu saja kita bersama-sama, saya sebagai sesama orang tua juga apa istilahnya kita akan saling mengingatkan diri kita sendiri maupun kita mungkin menguatkan yang lainnya. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Ini alhamdulillah ya, Abah Sudri ini apa istilahnya ya, ini gitu ya, Allah udah menentukan ya, qadarullah ya. Tahu-tahu saya istilahnya dapat ini gitu ya, dapat amanah. Tapi alhamdulillah secara waktu pas, dan saya juga insya Allah bersedia gitu ya, mudah-mudahan ya dengan niat kita semua, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemudahan. Ini kayaknya ada yang perlu di mute, minta dibantu ya. Alhamdulillah. Jadi tentu saja ya, ini judulnya memang kepahlawan ayah dan keluarga gitu ya. Dan kemudian kemarin memang Abah Sudri minta tentang peran ayah gitu ya. Tentu saja nanti saya akan istilahnya kuatkan juga di situ. Tapi memang karena kita perlu paham dengan konsep awal, saling mengingatkan dan konsep awal bagaimana kita sebagai orang tua. Jadi nggak apa-apa nanti mungkin ada konsep-konsep yang akan kita kuatkan dulu di awal. Mudah-mudahan nanti istilahnya itu membuat kita lebih semangat lagi, dan saya yakin Bapak Ibu semua insya Allah ya secara ilmu mungkin lebih tinggi dari saya, tapi tentu saja Allah itu melihat niat kita gitu ya. Pada saat kita datang ke majelis ilmu gitu ya, sebenarnya niat kita itu yang menentukan gitu. Dan yang penting dari satu majelis itu adalah bagaimana kita terinspirasi. Dan itu yang kita harapkan semua gitu. Sama mungkin saya yakin nih, para fasilitator ya di Sekolah Alam Nurul Islam ya, di Nurul Islam juga seperti itu. Ya, kita dalam istilah diskusi atau di sekolah itu bagaimana menginspirasi anak. Berarti di sini juga sama, gimana kita semoga kita semua dapat terinspirasi. Karena masalah ilmu insya Allah Bapak Ibu dengan waktu 1 jam, 2 jam itu nggak akan pernah cukup. Ya, Pak Sudri ya, ini ilmu itu sangat luas gitu. Tapi yang penting kita adalah mendapat konsep-konsep yang meyakinkan kita dan memberi semangat. Dan disinilah butuh menjadi orang tua tuh apa istilahnya, butuh
silaturahmi persaudaraan jamaah ya orang tua ini. Makanya ada yang namanya kesatuan orang tua gitu ya, itu salah satunya itu saling menguatkan. Ada WAG orang tua di kelas itu saling menguatkan. Kalau bisa materi-materi terkait saling menguatkan sebagai orang tua itu dimasukkan di situ. Dan saya sangat menghargai bagaimana Nurul Islam ini komitmennya sangat tinggi ya, sehingga diadakanlah acara parenting yang saya yakin ini berkelanjutan ya, apa istilahnya, dengan pembicara mungkin yang bergantian, dan inilah sesuatu istilahnya usaha dari sekolah untuk membantu orang tua, karena sebenarnya tugasnya di kita ya sebagai orang tua ya, tapi sekolah itu membantu. Oke, saya akan share slide. Nggak bisa ya. Oke. Oke. Mungkin waktunya, materinya berapa lama Pak Muharaji? Kurang lebih 1 jam, Abah. Nanti 1 jam, ya. kita Oke. lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, insyaallah. Oke, kasih. Ya, saya sendiri memang ini ya, asli Bandung ya, asli Bandung. Kemudian saya memang terus lulus kuliah itu pas Krismon ya. Sehingga saya harus kerja jauh ya, di Riau. Sekarang saya di Riau. Dan memang saya apa istilahnya kerja di dunia profesional ya sebagai karyawan perusahaan minyak ya. Tapi memang passion saya juga cukup kuat di bidang pendidikan, dan memang itu sesuatu yang insya Allah saya ngelihat bidang yang sangat penting ya bagi anak kita sendiri dan juga bagi orang banyak. Jadi itu sesuatu yang termasuk yang saya cukup aktif ya untuk bagaimana bisa bersama-sama yang lain memperkuat di bidang pendidikan dan juga sosial. Mudah-mudahan ya sharing ini bisa memperkuat, karena ini juga sebenarnya ilmu-ilmunya saya dapatkan dari guru-guru saya juga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak kenal ya dengan tokoh-tokoh ya yang selama ini memang sudah cukup aktif gitu ya, seperti Bang Lendo Novo gitu, almarhum gitu, Ustaz Hari Santosa almarhum, dan juga mungkin Ustaz Adian Rusfi ya yang di Jogja itu memang sangat-sangat istilahnya ilmunya mereka sangat-sangat baik ya. Saya coba jabarkan saja untuk memperkuat kita semua. Oke. Ya, sebelum kita mulai ya tentang pendidikan, seperti apa sih gitu ya tugas kita di pendidikan ini, mungkin kita perlu refleksi gitu. Menurut kita apa sih definisi anak baik itu gitu ya? Nah, ini mungkin kita perlu apa sih melihat gitu definisi apa yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, ini ada yang bisa jawab nggak nih di chat? Boleh di chat. Apa sih anak baik kalau definisi Bapak Ibu? Kalau ada yang mau menyampaikan boleh. Bagi yang ingin menyampaikan mungkin bisa raise hand dulu supaya kita buka untuk mikrofonnya. Silakan Ayah Bunda. Ya, ini ada jawab. Ada jawaban. Anak yang soleh ya, bener ya. Jadi anak yang soleh gitu ya. Terus apa lagi nih? Yang spesifiknya santun ya. Dari tadi Pak Abdul, Pak Bu Aziza, Pak Sudri, anak penurut ya, anak penurut. Udah diatur. Nah, ini. Nah, ini definisi kita bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi tentu saja, nah ini anak dari Pak Wahyu, anak yang disiplin, mampu mengasihi, memahami, menghargai orang lain. Masya Allah, ini dia yang kita harapkan. Pak Mursyid, akhlakul karimah. Nah, ini sesuatu yang kita bagaimana meneladani Rasulullah ya.
Anaknya mudah diajak dalam kebaikan. Nah, Masya Allah. Ini nih. Ini ya, Abi dari Ulfah ya. Dan Hamzah. Oke. Ini Alhamdulillah nih ya. Jawaban-jawabannya udah keren. Berarti kita mempunyai tujuan yang sama nih. Nah, tentu saja pada saat Bapak Ibu menyampaikan gitu ya, definisi anak yang baik, pasti berdasarkan persepsinya Bapak Ibu gitu ya, persepsi Bapak Ibu. Tapi persepsi itu yang pasti adalah karena kita adalah Muslim gitu ya. Definisi yang kita pakai adalah definisi Allah gitu ya, definisi Rasulullah. Nah, ini yang penting kita terus kuatkan. Seperti apa sih gitu ya. Dan insya Allah itu yang disampaikan tadi itulah gitu ya. Yang kita artikan anak baik. Anak baik itu bukan anak yang oh ya nanti punya harta yang banyak sehingga nanti saya bisa istilahnya dapat harta itu juga. Itu kan sesuatu yang apa istilahnya mungkin jadinya terlalu apa istilahnya dangkal gitu ya. Tapi harus yang lebih luas. Karena sebenarnya yang paling inti adalah gimana kita mendapat ridha Allah. Nah, yang disebutkan tadi itulah bagaimana kita mendapat ridha Allah. Nah, pertanyaan kedua, ada nggak manusia yang diciptakan Allah tidak baik? Diciptakannya tidak baik. Ada nggak kira-kira? Di chat coba. Dari ini ya, ayah nada ya, bunda nada ya, tidak ada. Ini bagus. Semua yakin ya, ini dia Pandan, ya, Sudri, Maria. Ya, ini benar sekali. Jadi memang bagaimana tidak ada manusia yang diciptakan tidak baik. Semua Allah ciptakan itu dengan kebaikan. Dan itu harus kita yakini gitu ya. Makanya ini jadi kunci kita pada saat mendidik anak. Bahwa anak itu tidak pernah, istilahnya tidak akan gitu ya, tidak mungkin gitu ya, diciptakan Allah tidak baik. Mereka semua, kita juga termasuk diciptakan baik. Sama ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang kriminal gitu ya, orang-orang yang sering bikin jahat gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau Ibu ngobrol dari hati ke hati ya dengan orang tersebut, kemudian kita tanya, apa benar mereka tuh ingin berbuat jahat? Jawabannya tidak. Mereka tuh sebenarnya dasarnya baik dan ingin sesuatu yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah yang disebut fitrah itu tertutupi. Nah, itu disebut fitrah gitu ya. Fitrah itu adalah sesuatu yang Allah sudah tanamkan di hati anak-anak kita. Sesuatu yang ditanamkan di setiap manusia. Tapi itu bisa tertutupi. Dan itu hal yang mengerikan ya pada saat kita mempunyai anak, ternyata fitrahnya tertutupi, atau kita melihat orang lain fitrahnya tertutupi. Sehingga dia ingin baik, tapi yang bisa dilakukan karena dia menutupi fitrahnya. Makanya orang kalau ditanya dari hati ke hati itu sebenarnya baik. Pasti ingin kebaikan lah. Masalah kalau dia ingin dari hatinya, dia ingin kebaikan. Nah, jadi kita bisa lanjut. Nah, ini dia. Tadi di awal ya, pada saat bacaan Al-Quran, ini sudah dibacakan ya. Alastu birabbikum gitu ya. Jadi di surat Al-A'raf ayat 172 bacaannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka setelah beriman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami dan kami jadi saksi. Kami melakukan demi itu agar di hari
mengatakan sesungguhnya kami adalah orang imanan sejak di alam ruh. Sebelum kita istilahnya ditiupkan ya ke ayah bunda kita. Demikian juga anak-anak kita gitu. Dan kita sudah bersaksi gitu. Jadi kalau bilang bersyahadat, kita semua udah bersyahadat gitu sebenarnya kalau secara ini. Makanya kalau orang Islam itu memang tidak harus syahadat lagi sebenarnya kalau secara ini, karena dia lahir saja, dia tidak dipengaruhi sama yang lain, sebenarnya sudah Islam gitu ya. Dan itu juga jadi dasar bahwa pada dasarnya semua anak itu sejak lahir memang sudah punya nilai kebaikan, punya keimanan. Mereka sebenarnya istilahnya bawaannya, dorongannya adalah untuk bagaimana mereka patuh ya kepada Allah, bagaimana mereka menuhankan Allah. Itu sesuatu yang sudah fitrah, sesuatu yang sudah ditanamkan, sehingga ini sesuatu yang harus jadi dasar kita dalam mendidik keyakinan. Nah, ini yang harus kita jaga gitu ya. Fitrah ini harus kita jaga. Jadi kita paham ya, ada hadis ya, riwayat Bukhari, ya artinya tidak seorang bayi lahir kecuali dalam keadaan fitrah, dalam kebaikan, dalam keimanan gitu ya, dalam segala yang sudah Allah tentukan gitu, untuk dia tuh mampu melakukan tugasnya sesuai kenapa mereka diciptakan. Tapi kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Masjid. Nah, ini dia. Nauzubillah min zalik ya, kita kalau tidak berhasil mendidik dengan baik gitu. Makanya itu yang disebut, ada yang mengistilahkan fitrah yang menyimpang atau fitrah yang tertutupi, terkubur. Dan itu adalah karena kesalahan pengasuhan dan pendidikan. Nah, tentu saja di sini nanti yang menjadi penting gitu. Makanya saya tahu di sini mungkin ayah banyak yang hadir, dan saya juga senang sekali ya bunda juga bisa hadir. Tapi karena ayah banyak yang hadir juga, nggak apa-apa, kita secara konsep kita keseluruhan dulu. Karena kadang-kadang para ayah juga seperti saya gitu ya, harus saling mengingatkan juga gitu ya, dengan apa istilahnya sesuatu yang konsep-konsep yang sebenarnya kita udah tahu. Saya yakin kita itu udah sudah paham, tapi kita tuh butuh semangat, butuh kita kayak semangat baru. Dan kalau saya melihat yang namanya parenting itu seperti charge gitu ya, kalau HP itu di charge gitu tiap hari gitu ya, parenting itu atau mungkin majelis-majelis gitu ya, sama di masjid juga ya, itu adalah kayak charge untuk kita mau mencharge diri kita bahwa kita ini paham, kita udah tahu, tapi kita butuh semangat. Karena kenapa? Kita itu hari ke hari kita melihat anak kita, sehari ke hari kita mendidik anak kita bersama istri kita, suami istri ya, bapak dan ibu. Tapi kalau kita tidak memahami konsep dasarnya, kita akan kehilangan arah. Kadang-kadang kalau anak sudah kayak gimana, kita mikir, nih anak nih kayaknya diciptakannya seperti ini. Nah, ini kan bahaya nih. Kita langsung menyalahi yang tadi gitu ya. Sesuatu yang sudah fitrah kebaikan itu kita nggak percaya gitu. Padahal tugas kita menumbuhkan supaya fitrah itu tumbuh bersemi. Ini kata Ustadz Hari almarhum itu nanti seperti kayak pohon yang berbuah gitu ya. Nah, disinilah yang menjadi dasar kita. Bagaimana kita menjaga fitrah ini agar bisa tumbuh sempurna. Mereka tuh sudah punya dasar kebaikan, mereka sudah bersaksi, bersyahadat di alam ruhnya, sama dengan kita juga. Tapi gimana kita bisa menumbuhkan itu? Nah, ini yang menjadi apa istilahnya fokus kita. Lanjut. Nah, ini ya dari almarhum Ustadz Hari Santosa ya, almarhum. Keterangan jiwa, baik sangka pada Allah dan keyakinan bahwa tiada anak yang dilahirkan buruk akan membuat kita memiliki sikap yang baik dan benar terhadap perjalanan pendidikan anak-anak kita. Dalam mendidik itu kita harus ada keyakinan itu. Dan itu satu yang utama. Keyakinan sama Allah. Oh ya Allah, anak saya itu soleh. Sehingga kita pada saat ngomong juga, kamu soleh. Ayo, jadi kita ajak sama-sama. Kita tidak seperti melihat gelas kosong harus diisi.
tapi kayak seperti benih yang harus kita tumbuhkan dengan cara yang paling baik. Nah, makanya Bapak Ibu yang di sekolah Alam Nurul Islam ya, SDIT Nurul Islam ini kan bagaimana guru-guru itu menumbuhkan dan bekerja sama dengan orang tua menumbuhkan fitrah anak. Oke. Nah, dalam pendidikan sebelum kita ke situ gitu ya, kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya misi Allah terhadap kita dan terhadap anak kita. Ini sesuatu hal yang kritikal gitu ya. Karena pada saat kita tidak melupakan ini, akhirnya kita itu mendefinisikan anak soleh itu nanti sempit. Itu sering terjadi dan itu bisa dibilang kelemahannya umat Islam secara awam. Ya. Dan mungkin terjadi juga di Indonesia gitu ya, saya nggak tahu ya. Itu yang terlihat di beberapa ini kalau saya lihat gitu ya. Bahwa mendefinisikan soleh itu adalah soleh itu apa istilahnya, pokoknya anaknya itu ke masjid, pokoknya baca Quran, pokoknya apa istilahnya, jadi sempit, definisinya sempit. Padahal itu betul, tapi kita harus melihatnya juga keseluruhan, bukan hanya itu, semuanya. Dan itu yang sering jadi masalah pada saat kita menginginkan anak kita itu soleh, tapi definisi soleh kita terus sempit. Akhirnya yang kita harapkan itu tidak tercapai untuk seperti yang diharapkan Allah. Nah, ada beberapa ya yang terkait misi ilahiyah atau misi bagaimana bahwa kita keyakinan kita bahwa Allah menciptakan kita, berarti Allah itu pasti ada menginginkan punya tujuan tertentu atas penciptaan kita. Satu di surat Al-A'raf ayat 172 ya, itu kita sudah sama-sama bahas gitu ya tadi gitu ya. Bagaimana kita itu sudah memiliki fitrah keimanan sejak lahir gitu ya, yang perlu dirawat gitu ya. Karena kita udah bersaksi, kita tuh udah ditarapkan anak kita juga seperti itu. Berarti tugas kita merawat, kita harus merawat sampai dia dari sejak lahir sampai mati itu harus dirawat, namanya keimanan. Dan ini suatu PR besar nih, apalagi untuk ayah ya. Ayah nih harus paham nih konsep-konsep ini. Makanya ini saya refresh nih masalah konsep, karena sebenarnya ayah yang jago di konsep sebenarnya gitu ya, walaupun ibu juga bisa paham itu konsep, tapi ayah tuh harus lebih kuat di konsep, karena itu secara fitrah memang ayah itu memang kekuatannya konsep. Ibu tuh kekuatannya biasanya di teknis. Teknis tuh ibu lebih bagus, tapi ayah tuh konsep, memang seperti itu. Kekuatannya lelaki ya di konsep. Tapi konsep itu tanpa teknis masalah, teknis tanpa konsep masalah juga. Nah, kita bicara konsep. Yang kedua, surat Ar-Rum ayat 30 ya. Artinya saya bacakan. Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi fitrahnya sudah istilahnya sudah jelas gitu, yaitu Islam. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi memang fitrah manusia tidak berubah, tentang bahwa manusia itu sudah punya keimanan tidak berubah, tapi itu bisa tertutupi. Makanya disebutkan di surat Ar-Rum 30 ini, hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama. Sama dengan kalau kita di Al-Fatihah itu kita minta ya, setiap minimal berapa ya, lebih dari 17 kali harusnya kan kita baca itu. Ihdinas syiratal mustaqim gitu ya, berikanlah kami jalan yang lurus. Kita pingin kelurusan gitu. Kita pingin keistiqomahan. Nah, ini penting sekali. Dan ini salah satu yang harus dikuatkan pada anak kita. Nah, yang ketiga, di Az-Zariyat ayat 56 ya. Allah menyampaikan gitu ya. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar
mereka beribadah kepadaku. Nah, ini penting sekali nih, ini konsep yang sangat penting dalam pendidikan. Bahwa tujuan penciptaan kita gitu adalah untuk beribadah. Jadi kita tidak akan ciptakan kalau Allah tidak mau kita beribadah. Jadi kalau ada nih ya, ada di antara kita yang malas beribadah, atau di antara anak-anak kita ternyata masih malas beribadah, nah ini jadi perhatian kita. Berarti kita masih belum berhasil untuk mewujudkan kenapa kita diciptakan. Dan kita yang punya amanah sebagai orang tua ini, kita harus mencari cara gitu ya. Bagaimana supaya anak saya mampu beribadah. Dan tentu saja ada strateginya. Makanya kalau ayah tuh biasanya penuh strategi nih. Ayah nih harus lebih punya kemampuan strategi lebih tinggi biasanya nih dibanding ibu. Ibu kan ketelatenan ya, multitasking ya. Ayah itu bisa berstrategi karena dia melihatnya lebih luas gitu ya. Nah itu. Tapi itu jadi perhatian. Pertama, kita harus bertanya pada diri kita juga dong. Kita ini sebenarnya beribadah semangat nggak? Jangan-jangan kitanya nggak semangat. Kita nggak semangat ya gimana anak kita mau semangat gitu kan? Nah, tapi yang kedua adalah bagaimana kita itu benar dalam pemahaman ibadah itu. Jadi ibadah itu jangan dibatasin gitu loh. Oh, ibadah itu ya pokoknya sholat, puasa, ya itu ibadah makadoh ya. Jelas, betul ya. Tapi kan ibadah itu ada gaya dong. Sesuatu yang memang istilahnya ibadahnya ibadah yang memang harus lebih mungkin memberi dampak bagi orang lain. Karena yang disebut ibadah itu kan menjalankan apapun perintah Allah. Perintah Allah kan bukan hanya sholat kan. Perintah Allah bukan hanya mengaji kan. Ini kadang-kadang dalam pendidikan yang banyak nih yang terjadi itu. Kayak puas gitu kalau misalnya anaknya itu sudah sholat. Oh, anak udah sholat, anak udah ngaji, oh, udah stop di situ gitu. Dan ini sering kaget nanti pada saat dewasa. Anak saya sholatnya udah bagus kok, sekarang malah terus jadi orang-orang yang liberal nih ya. Ini anak saya ngajinya dulu hafalannya bagus kok. Ini pas udah kuliah nih kok malah sholat ya. Besar-besar ya. Nah jadi kita harus benar-benar melihat sesuatu yang dasar gitu. Ini disebut beribadah. Contoh sholat gitu ya. Itu kan sesuatu yang udah jelas ya aturannya. Tapi ingat, sholat itu bukan gerakan gitu ya. Sholat itu bukan bacaan. Sholat itu adalah kehusuan. Dan itu betapa beratnya ya orang dewasa untuk khusyuk. Bapak ibu tuh harus mendidik anak supaya anak bapak ibu bisa khusyuk. Wah, ini sesuatu yang berat ini. Itu kenapa kita itu khusyuknya kadang-kadang suka lambat gitu ya, usia berapa baru bisa khusyuk sholat gitu ya. Itu biasanya karena pendidikannya itu dasarnya adalah hafal. Oh ya, anak saya sudah hafal bacaan sholat, anak saya gerakannya udah bagus, udah, habis itu selesai. Bapak ibu pada saat setelah berjamaah atau habis sholat, itu nggak nanya sama anak bapak ibu, kamu khusyuk nggak sholatnya? Jadi akhirnya anak itu kehilangan arti bahwa dia sangka sholat itu gerakan kok, sholat itu bacaan. Dan sholat itu bukan kayak kebutuhan, tapi sholat itu hanya kewajiban. Nah, jadi kita harus mengartikan nih beribadah itu harus luas. Kalau enggak, itu akan jadi sesuatu yang sangat apa istilahnya tidak ini ya, tidak dapat hakikatnya. Makanya kalau di Al-Quran itu, di hadis ya, sebutkan ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Dan kalau misalnya tidak sholat di usia 10 tahun, ya itu ada konsekuensi ya, pukul. Kenapa? Karena di 7 tahun itu anak sudah bisa berpikir. Orang 6 tahun tuh bisa hafal, tapi mereka belum bisa berpikir. Di 7 tahun itu dia bisa mulai belajar khusyuk.
Jadi saya mau ingatkan ya, mumpung anak Bapak Ibu kan masih SD ya, kalau udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bukan ajarkan hafal aja, kalau bisa yang diajarkan khusyuk dulu. Soalnya kalau mereka sholat tidak terbiasa khusyuk, nanti bahaya. Ini sekarang banyak orang dewasa nih sholat, tapi nggak pernah khusyuk sholatnya. Ini jadi masalah ya gitu ya. Itu yang disebut beribadah gitu. Itu baru bicara yang beribadah. Bahwa sholat ini adalah kita berhadapan Allah, kita didengar oleh Allah, kita dialog dengan Allah, berarti kita ajarkan kita itu untuk beradab yang baik ke Allah. Kalau saya ke anak saya itu, nak, senyum ya nak. Senyum karena kita tuh bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau dipahami artinya masing-masing, itu kita akan tersenyum sendiri. Betapa kita bersyukur sama Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita dalam sholat itu kita kayak benar-benar karena saya jalan yang lurus. Segala macam bacaan-bacaan sholat kalau dipahami itu kita nggak mungkin kita tidak senyum atau kita tidak menggunakan hati kita. Nah, ini PR. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan juga bagaimana anak-anak itu diajak menjiwai dalam sholat. Sehingga tercapai yang misi ilahiyah di Azariyat 56 ini. Jangan sampai ibadah itu diartikan menjalankan sesuatu udah selesai. Padahal lebih dari itu. Bagaimana kita menjalankan dengan penuh keikhlasan. Dan ingat, ibadah itu bukan hanya tadi sholat ya. Ngaji juga. Ngaji itu jangan kita fokus ke hafalan tapi tidak mengajak mereka mencintai Al-Quran. Ini masalah ini. Sibuk dengan hafalan, tapi nggak kita bahas artinya, nggak kita ajak mereka mencintai Al-Quran, bagaimana dari setiap ayat itu adalah berdialog dengan kita. Allah itu berdialog dengan kita. Kita yang harus istilahnya sedikit menginikan lah gitu ya. Mentadaburinya gitu nanti ya. Tapi bertahap. Tapi buat belum mereka mencintai Al-Quran. Ya hafal bagus, harus memang kita ajarkan mereka hafal, tapi tolong sambil dibuat mereka mencintai. Itu tentang mungkin sholat, baca Quran, hafal Quran. Ini kan yang lain banyak. Nah ini yang sering dilupakan juga oleh umat Islam. Bahwa ibadah itu adalah memberi manfaat bagi orang lain. Nah ini kan saya juga sering diingatkan oleh Abah Rama ya. Nih, Abah Rama nih guru saya juga nih. Di ini ya, pemetaan bakat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kan hadis ya. Hadis Rasulullah SAW ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau dibilang paling bermanfaat atau sebaik-baik manusia berarti itu orang yang sukses. Nah berarti definisi sukses kita sebagai muslim itu harus paling bermanfaat. Dan dia Abah Rama ingetin saya atau kami semua gitu ya, kita semua, bahwa kita itu dalam mendidik anak pastikan tujuan sukses mereka adalah bermanfaat. bukan istilahnya, oh ya saya pingin ini, pingin itu, tapi tidak memberi manfaat. Jadi memberi manfaat. Nah itu adalah bagian dari ibadah. Nah, jadi ini yang Azariyat 56 ini berat nih. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat anak-anak itu khusyuk sholat, tidak bisa membuat anak-anak itu cinta sama Allah, tidak bisa membuat anak-anak itu bisa memberi manfaat bagi orang lain, kemudian tidak bisa membuat anak-anak Bapak Ibu itu apa istilahnya mungkin percaya diri gitu ya untuk bisa memberi, tidak punya ilmu untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah ini kita tidak bisa beribadah juga, anak-anak kita nggak bisa beribadah juga. Dia mendefinisikan sempit, tapi emang luas. Oke, yang keempat, surat Hud ayat 61. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah gitu ya, dari bumi, dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Nah ini juga sesuatu yang kita kuatkan di sebuah alam ya, bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai untuk pemakmur bumi. Jadi bahwa
ini dikuatkan sebenarnya bahwa kita di bumi ini bukan sebagai pewaris dari nenek moyang kita, tapi kita adalah peminjam bumi untuk kita kembalikan pada saat kita meninggal. Nah, jadi yang akan ditanyakan mungkin pada saat minjem nih kita ngerusak atau melestarikan. Dan ini sesuatu yang berat bagi kita ya. Dan insya Allah ini kuatkan terus sekolah alam. Bagaimana kita buat program-program menumbuhkan cintaan anak kepada alam atau pelestarian alam. Dan ini juga kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh. Karena kita itu hadir untuk memakmur bumi. Membuat kenyamanan, membuat suasana lebih baik, membuat alam lebih baik, membantu orang lain, menjadi solusi. Nah, itu ya, 160. Terus apa lagi? Kenapa kita diciptakan? Yaitu, seperti Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi kita sebenarnya, kita diciptakan Allah itu sudah didesain untuk jadi pemimpin atau pengganti Allah di muka bumi. Jadi memang ini sesuatu yang penting, keyakinan kita bahwa setiap manusia itu punya jiwa pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita semua ya, baik bapak atau ibu, kita nanti akan meninggal dan akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang kita lakukan di bumi. Nah, ini harus kita kuatkan ke anak kita. Makanya Bapak Ibu nggak heran kenapa konsep sekolah alam ada leadership di situ. Nah, dan itu juga yang menjadi dasar kepemimpinan itu sesuatu yang penting untuk memberi manfaat dan juga untuk mengambil tanggung jawab. Jadi itu sesuatu yang penting. Dan itu sering dalam pendidikan Islam itu tidak dikuatkan. Akhirnya jadinya terbatas cara pandangnya. Oh, berarti Islam tuh ini ya? Nah, Islam situ aja, bolak-balik di masjid aja. Enggak, Islam tuh di pasar. Islam itu di DPR, Islam itu di mana-mana. Jadi kalau sekarang ada yang menyempitkan arti Islam, itu berarti karena tidak paham dengan konsep. Bagaimana Allah itu sudah menyiapkan semuanya. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Dengan ini, saya yakin Bapak Ibu udah paham ini. Nah, di sini kita bergerak tentang pendidikan. Tujuan pendidikan tuh, nih Abah Aca nih yang buat quote nih. Tujuan pendidikan ini bukanlah menjadikan mereka anak yang sempurna, ya. Bukan juga menjadikan mereka anak yang hebat, ya. Seperti yang tadi dibilang kan, yang kita ingat bukan itu kan. Tapi cukup menjadikan mereka manusia yang seutuhnya. Seutuhnya seperti apa? Sesuai dengan mengapa Allah menciptakan. Jadi, apa istilahnya? Bukan hanya, ya kita kadang-kadang muluk-muluk ya. Aku ingin anak saya nanti pinter, kemudian nanti kalau pinter itu dia bisa masuk UGM, habis masuk UGM nanti dia bisa jadi dokter, nanti jadi dokter dia akan mungkin jadi dokter paling hebat. Tapi jadinya kita jadi khawatirnya tercampur dengan keinginan dunia. Padahal seharusnya karena kita itu kan dasarnya itu tauhid ya la ilaha illallah. Jadi kita itu yang kita dahulukan Allah tuh maunya gimana sih gitu ya. Nah kita nggak usah muluk-muluk dengan anak kita. Yang penting dia jadi manusia yang sebenar-benar manusia, kita udah senang. Karena kita udah tahu kok Allah udah kasih fitrah yang baik untuk dia. Nah, makanya yang disebut manusia seutuhnya adalah sesuai dengan mengapa Allah menciptakan. Dan mengapa Allah menciptakan kita, ya ini tadi yang saya udah bahas. Ini sesuatu yang apa ya, penting sekali. Nah, disinilah mungkin jadi modal nih bagi para ayah nih. Nah ini ayah nih kan seperti yang kita apa istilahnya sama-sama kita kuat ya. Ayah ini adalah pemimpin dan bapak para ayah harus siap nih. Nah, nanti pada saat meninggal di akhirat nanti yang akan ditanya itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Ayah akan diminta pertanggungjawabkan atas setiap istri dan anak-anak. Malah pada saat kita menikah itu kan tanggung jawab
ayahnya aja sudah dipindahkan ke kita, ayahnya istri kita ya. Sehingga yang bertanggung jawab untuk mendidik istri kita itu udah kita jadinya gitu. Sehingga nanti kalau istri kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sebenarnya itu akan tanggung jawabnya akan ke suaminya setelah dia menikah. Sebelum menikah ya mungkin ke ayahnya ya. Oh, ini berat nih jadi suami nih. Nah, habis itu punya anak. Tanggung jawab anak itu adalah ke kita, ke ayahnya. Tentu saja ibu punya tanggung jawab juga ya sebagai ibu. Tapi yang tanggung jawab ultimate akan ke ayah. Makanya kalau ada ayah yang tidak peduli dengan pendidikan, ya ini sesuatu yang mengkhawatirkan nanti gitu. Karena yang akan diminta tanggung jawab adalah kita, ayah, para ayah. Ini sesuatu yang penting. Manusia situasi apa sih? Nah, ini dia. Sebenarnya yang kita harapkan yang tadi, bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi manusia, menjadi pribadi yang siap mengemban amanah Allah dalam mengelola bumi ini sebagai khalifah. Siap. Untuk siap nih ya memang butuh kekuatan, dan bukan kekuatan dari ibu ya. Ayah yang bisa menguatkan. Kenapa? Ayah itu yang sosoknya sosok pemimpin. Kalau di rumah tangga aja, sekuat-kuatnya kemampuan leadership istri itu harus patuh sama ayah kok, sama suami kok. Karena itu sudah fitrah ya, jangan sampai nanti seorang ibu gitu dia jadi pemimpin mungkin di apa istilahnya, di lingkungan kerjanya, tapi pas di rumah tuh tetap jadi pemimpin juga. Itu nggak boleh. Seorang perempuan itu harus bisa menempatkan diri menjadi makmum kalau sudah di keluarga. Seorang ayah itu harus mampu. Nah, ini bagian ini mungkin jadi ini juga bagi kita ya untuk bisa mampu. Ini kita terus perkuat. Nah, karena kita ingin menjadikan anak kita itu siap mengemban amanah Allah, makanya pendidikan itu dasarnya 3 hal, dan ini yang diingatkan sama Bang Lendo ya, almarhum ya. Ada 3 hal. Didik anak-anak kita supaya paham cara tunduk manusia pada pencipta. Adab Allah, ikhlas, bagaimana la ilaha illallah, jadi kayak begini, bagaimana kita bisa meniadakan, tidak menuhankan yang lain. Bagaimana kita benar-benar khusyuk sholat. Bagaimana kita beradab yang baik, yang mencari ridha Allah. Itu dasar. Kalau pendidikan itu aja nggak dapat, bapak ibu sebagai ayah ibu di rumah aja nggak bisa nanamin ini, ya gagal. Karena itu nomor 1. Baru nomor 2, cara tunduk makhluk dan alam semesta kepada sang pencipta. Ini yang kalau kita bisa kayak ilmu umum. Tapi ingat, kita mengajarkan ilmu umum, biologi, fisika, matematik, apalah. Itu harus dikaitkan ke Allahnya juga. Jangan sampai kita tuh didik ilmu umum tapi bener-bener kayak sekuler gitu ya. Ada yang gitu ya, sekuler ya. Ajarin fisika, udah fisika aja, nggak dikaitkan ke Allahnya. Ajarin biologi, ya biologi aja, nggak diingetin bahwa cinta Allahnya. Harusnya kita mempelajari apapun yang di alam ini, dikaitkan bagaimana bahwa semua itu tunduk pada Allah. Adanya gaya gravitasi gitu ya. Adanya gaya gravitasi, misalnya pulpen jatuh. Gravitasi itu sebenarnya Allah yang udah menentukan, dan seluruh alam ini tunduk gitu. Bertasbih, tunduk pada Allah, sehingga dia ngikutin maunya Allah. Kita nggak bilang ilmu alam atau nggak bilang hukum alam, tapi hukum Allah ini. Terjadinya perputaran bumi, terjadinya apa ya, apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di alam, apapun yang kita pelajari, itu sebenarnya gimana tunduknya alam kepada Allah. Nah, itu harus kita kuatkan ke anak. Sehingga semakin mereka paham dengan alam, semakin mereka ingat Allah. Ini kan kayak ayat ulil albab gitu ya. Bagaimana manusia itu melihat alam semesta dan kemudian bertasbih gitu ya. Tidak sia-sia Allah menciptakan ini semua, dan aku mohon ampun padamu ya Allah. Itu nomor 2. Jadi bagaimana cara tunduk alam pada sang pencipta.
Yang ketiga, ini sering dilupakan nih sama orang Islam. Ya, nggak, insya Allah mungkin sebagian kecil ya. Mungkin yang lain sih paham. Tapi ada sebagian kecil yang nggak paham. Bagaimana bahwa cara menjadi pemimpin, menjadi khalifah itu terus dikuatkan dalam pendidikan. Karena kalau enggak, orang-orang soleh hanya jadi bagian dikuasai orang-orang yang tidak soleh. Dan sedikit banyak terjadi nih. Terjadi nih Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang punya pengalaman pribadi juga bagaimana orang soleh dikuasai dengan orang yang tidak soleh. Di Indonesia berapa banyak orang soleh? Banyak sekali ya. Nah ini, harusnya orang-orang soleh itu yang istilahnya dikuatkan gitu. Karena akan membawa kebaikan. Sehingga orang-orang yang siapapun tuh akan mendapat kebaikan itu. Jadi kan kalau dibilang Islam tuh rahmatan lil alamin. Adanya Islam tuh akan membuat yang non-Islam pun akan bahagia gitu. Dan itu yang konsepnya Rasulullah itu. Dan insya Allah kita sudah jalankan itu. Kita baik sama semua. Dan ini sesuatu yang penting. Dan inilah yang sama Bang Lendo almarhum ya, Allahyarham ya, itu dikuatkan. Bahwa ada 3 hal ya yang harus dikuatkan untuk tumbuh. Ini istilahnya yang dasar ya, 3 hal itu ya. 1, cinta Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menerapkan cinta Allah, dia nggak akan khusus sholatnya. Dia nggak akan semangat sholat. Yang kedua, cinta ilmu atau cinta berpikir. Nah, kenapa itu? Karena ternyata dasar cinta Allah juga dibantu oleh cinta ilmu. Cinta berpikir. Karena gini, manusia itu kan sebenarnya perbedaannya dengan binatang itu mereka diciptakan dengan akal. Kita itu sebenarnya punya akal sehingga kita senang berpikir. Hati-hati ya kalau Bapak Ibu nggak senang berpikir sekarang ya di usia-usia sekarang. Itu berarti fitrah berpikirnya itu udah tertutupi. Terusnya enggak. Harus dibuat kita senang berpikir sehingga kita itu dalam berpikir tuh natural aja karena kita senang kita senang ilmu dan nanti kekuatan ilmu itu kan membuat Bapak Ibu akan semakin soleh. Sama dengan kita diskusi sekarang ini tentang parenting, ilmu yang ada ini insya Allah akan membuat Bapak Ibu semakin kuat juga. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, ngapain saya diskusi-diskusi, ngapain saya istilahnya ikut-ikut, ya udah saya kan udah nggak perlu ini lagi. Akhirnya pada saat itu kita nggak berpikir. Kalau nggak berpikir, kita tuh ilmu yang udah ada pun tidak akan jadi kuat. Jadi memang berpikir itu membuat kita jadi mau apa istilahnya menjadi lebih baik gitu. Dan membuat kita juga ingat Allah. Karena kita dengan berpikir itu kita tahu, oh ini Allah sudah menciptakan ini, oh Allah ini sudah menentukan ini. Kita yang disebut berpikir kan bukan hanya belajar ilmu apa ya. Yang disebut berpikir itu sebenarnya mengambil hikmah Bapak Ibu. Kita dapat kejadian musibah, orang tua meninggal, hikmahnya apa? Ada kejadian orang lain, tahu-tahu membuat apa kesalahan segala macam, kita ambil hikmahnya apa? Itu adalah berpikir. Dan berpikir itu akan membuat kita semakin soleh juga. Yang ketiga yang kita kuatkan dalam mendidik, nah ini para ayah nih terutama nih, adalah percaya diri. Bagaimana anak-anak percaya diri? Kalau saya Bapak Ibu anak soleh, anak pintar, tapi ternyata tidak bisa dididik percaya diri, gimana bisa bermanfaat? Gimana bisa memberi manfaat? Karena untuk memberi manfaat itu kan harus muncul kan, harus tampil kan, harus mau, oke, saya bisa bantu, nah, itu kan harus gitu kan, kalau mau bermanfaat. Nah, 3 ini jadi hal yang utama. Cinta Allah, cinta berpikir, percaya diri. Itu mungkin penting bagi para ayah. Dan ibu juga ya. Nah, cuma saya ingin ingetin, dasar pendidikan itu adalah cinta. Jadi makanya ibu, Bapak Ibu, tidak akan bisa mengalahkan cinta. Walaupun kita sekolah, anak kita sekolah yang terbaik, insya Allah ya, Nurul Islam gitu ya, kemudian juga di pesantren mana, di mana, tidak akan mengalahkan bagaimana pendidikannya orang tua sebenarnya. Kenapa?
Karena kalau bicara pendidikan itu dasarnya adalah ketulusan. Ketulusan itu yang paling tulus itu bagaimana orang tuanya. Itu pasti. Tapi insya Allah guru-guru sekolah alam nih insya Allah jauh dikuatkannya itu ya dibanding guru-guru yang lain ya insya Allah ya. Tapi tentu saja nggak akan bisa ngalahin orang tua. Orang tua akan lebih kuat. Nah, pendidikan yang paling utama adalah bagaimana mendidik hati. Nah, kenapa kita butuh cinta? Karena mendidik itu mendidik hati sebenarnya. Atau mendidik otak. Ya, tarbiyah itu. Mendidik hati. Bagaimana mendidik hati agar anak itu bisa cinta Allah, yang tadi saya sebutkan, cinta ibu dan percaya diri. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh cinta. Nah, jangan ternyata cuma ibunya aja yang cinta sama anaknya, ayahnya nggak cinta sama anak. Wah, ini masalah. Akhirnya kita tidak mau ikut terlibat dalam pendidikan. Oke. Nah, ini yang kemudian konsep yang tadi itu yang kemudian dikuatkan oleh Bang Ledo di sekolah alam. Jadi kalau ayah bunda, oh kenapa sih ada sekolah alam? Kenapa sih ini? Oh istilahnya, oh udah kan itu udah ada sekolah alam, apalagi nih? Sebenarnya sekolah alam itu sekolah Islam, makanya di sana Pak Ustadz Murhaji kan digabung ya, IT itu sama aja kan IP alam gitu ya, digabung sebagai ini ya, apa istilahnya di konsep yang dikuatkan. Karena sebenarnya sekolah alam itu adalah konsep Islam, malah bagaimana menjalankan pendidikan sesuai dengan hakikat, sesuai dengan hakikatnya. Bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah mengajarkan, bagaimana kita meneladani Rasulullah. Bahwa pendidikan itu dasarnya itu akhlak akidah.